Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan bab 9 terkait dengan deret hingga. Namun kali ini kita melihat terkait dengan operasi pada deret pangkatnya. Sebelum kita lebih jauh, mari kita melihat terkait dengan ada teorema di sini. Teorema ini mau bilang sebenarnya kalau misalnya ada jumlah deret pangkat pada interval I atau daerah asalnya, gitu ya, dan X anggota di interval ini, gitu ya. Dan kita sudah belajar bahwa terkait dengan deret pangkat, kita belajar himpunan kekonvergenannya, gitu ya. Salah satu himpunan kekonvergenannya adalah di selang interval, gitu ya. Ya, ada yang titik tunggal, ada juga yang semua titik, yaitu tahingga, gitu ya. Nah, ini dia di selang interval. Misalnya diberikan ada SX yang berbentuk seperti ini, gitu ya. Dan waktu diberikan diturunkan fungsi ini ataupun diintegralkan fungsi ini turunannya, gitu ya. A0-nya jadi konstanta, A1 berarti jadinya turunannya A1, yang ini 2A2, gitu ya. Nah, yang ini kalau dia diintegralkan. Sebenarnya teorema ini mau bilang apa gitu ya? Nah, teorema ini sebenarnya mau menunjukkan bagaimana caranya turunan dan integral itu dihitung, ya. Dan mengimplikasikan juga bahwa jari-jari kekonvergensinya dia, gitu ya, deret-deret yang telah didiferensiasi atau juga diintegralkan ini, gitu ya, sama dengan jari-jari kekonvergensian waktu deret semula. Kita tahu misalnya terkait dengan misalnya deret geometri, gitu ya. Deret geometri, gitu ya. Misalnya kamu punya 0 sampai gitu ya, tahingga, gitu ya, AX pangkat N. Ini kan kalau misalnya kita tahu jumlah parsialnya kan 1 min X, gitu ya, dengan berada pada rentang ini, gitu ya. Nah, ini kan himpunan kokonvergenannya, gitu ya. Dan jari-jari kokonvergenannya kan kita bisa hitung kan ya. Jari-jari kokonvergenannya berarti dia kan ujung kurang ujung aja kan ya. 1 dikurang min 1 dibagi 2. Berarti 1, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita punya ada satu jumlah deret pangkat, gitu ya, dan kalau misalnya kita turunkan atau integrasikan, kita integralkan, jari-jarinya itu nggak akan berubah, gitu ya, jari-jarinya itu nggak akan berubah. Dia akan tetap sesuai dengan himpunan kekonvergenan di selang interval itu dan mengikuti dengan jari-jarinya. Nah, teorema itu mau bilang itu, gitu ya. Walaupun sebenarnya dia tidak sedang membahas ujung-ujung selangnya ini apakah dia konvergen atau enggak. Dia enggak perlu. Kalau himpunan kokonvergenan kan dia perlu ngecek ujung-ujung selangnya apakah sama dengan atau enggak. Apakah konvergen di ujung atau tidak, gitu ya. Kita nggak perlu melihat itu, tapi yang perlu kita lihat adalah bahwa jari-jarinya itu sama sekali tidak berubah sekalipun diturunkan ataupun diintegralkan, gitu ya. Nah, kita melihat terkait dengan contoh untuk menerapkan teorema yang tadi, gitu ya. Misal kita punya bentuk seperti ini, 1/1 min X, gitu ya. Nah, ini kita tahu misalnya bentuknya ini adalah 1 ditambah X, X kuadrat, X pangkat 3, gitu ya, min 1, X dikurang 1, gitu ya. Ini kan persis seperti apa? Deret geometri ya, deret geometri. Seperti tadi ya, berarti jumlah ini semua persis dengan 1/1 min X, X, gitu ya. Dalam hal ini suku pertamanya adalah 1. Maka ini kan jadinya A/1 min R. R-nya berapa? R-nya dalam hal ini X, gitu ya. Nah, ini adalah deret geometri. Nah, saya mau melakukan terkait dengan teorema ini, menerapkan teorema ini terkait dengan bentuk deret geometri ini. Nah, apa yang akan terjadi, gitu ya. Yang pertama adalah saya misalnya adalah melakukan dengan mendiferensiasikan suku demi suku, ya, suku
maka akan dihasilkan apa? Oke. Nah, ini saya turunkan. Kalau ini saya turunkan, kan turunannya kan 1/1 min X pangkat 2, gitu ya. Oke, itu kan turunannya kan ya. Oke, nah turunan yang ini berarti jadinya 1 ditambah 2X tambah 3X kuadrat tambah 4X pangkat 3 dan seterusnya. Dan masih berada pada ini. Gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya ini sudah saya turunkan, gitu ya, dan waktu saya melakukan integrasi dengan hal ini, dengan mengintegrasikan suku demi suku juga, demi suku, maka diperoleh apa? Diperoleh, saya integralkan 0 sampai X, 1 per, berarti ini saya integralkan, berarti ini kan berubah jadi 1 min T dt ya. Nah, ini kalau saya integralkan kan berarti 0 sampai X, 1 dt. 0 sampai X, T dt. Berarti 0 sampai X, T kuadrat dt. Dan begitu seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau ini saya integralkan, hasilnya ini kan berarti sama seperti ln ya, ln. Tapi karena ada di sini negatif, maka jadi nilainya adalah negatif ln, batasnya 0 sampai X, berarti jadinya 1 min X dalam hal ini. Ya, ini integral substitusi aja dengan menggunakan teknik substitusi. U-nya dimisalkan 1 min T. Habis itu nanti substitusikan. Nanti akan diperoleh ini. Terus sama dengan yang ini diintegralkan, berarti hasilnya T gitu ya. T dengan batas 0 sampai X, berarti ini jadinya X. Yang ini jadinya X kuadrat per 2, tambah X pangkat 3 per 3, dan seterusnya. Dan masih min 1 sampai 1. Gitu ya. Nah, terus sekarang gimana kalau saya ganti si X menjadi negatif X? X diganti jadi negatif X. Maka apa yang terjadi? Ya. Dan waktu kita ganti X dengan min X, habis itu persamaan ini juga kita kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Gitu ya, negatif 1. Maka ini jadi positif, min X-nya jadinya X-nya jadi negatif X, berarti jadinya 1 ditambah X. Berarti ini jadinya ln 1 ditambah X, maka ini jadinya apa? X gitu ya, dikurang dengan X kuadrat per 2, ditambah dengan X pangkat 3 per 3, ya, dikurang dengan X4 per 4, dan seterusnya. Min 1 sampai 1. Nah, mungkin teman-teman melihat ini sebenarnya dari mana ya Pak, gitu ya. Oke, saya jabarkan dari sini lagi ya. Ini saya ganti X sama dengan min X. Berarti jadinya ln 1 ditambah X, ini jadinya min X, terus ini plus X kuadrat per 2, negatif X pangkat 3 per 3, ditambah X pangkat 4 per 4, dan seterusnya. Sekarang kali negatif, gitu ya, dikalikan negatif. Berarti jadinya ln 1 ditambah X, ini X dikurang X kuadrat per 2, X pangkat 3 per 3, X pangkat 4 per 4, dan seterusnya. Persis sama dengan ini ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah waktu diberikan soal derek geometri dengan melakukan diferensiasi dan melakukan integral, ada yang kita peroleh dua hal, gitu ya. Yang kita peroleh adalah terkait dengan jari-jarinya, dia masih tetap mempertahankan, gitu ya, masih tetap mempertahankan jari-jarinya. Terus yang kedua adalah kita punya bentuk, ada di sini bentuk lain yaitu ln 1 ditambah X dengan bentuk deret pangkat seperti ini, dengan memanfaatkan diferensiasi dan juga integrasi, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman akan berpikir begini, gitu ya, Pak, sebenarnya di dalam X yang ini itu kan kalau misalnya X-nya min 1 kan bermasalah, gitu ya. Nah iya, X-nya min 1 bermasalah, makanya kita nggak perlu ujung-ujungnya dicek.
kita hanya melihat jari-jarinya yang tadi saya bilang bahwa dia tidak memperhatikan ujung-ujungnya, tapi memperhatikan terkait dengan deretnya konvergen dengan mempertahankan tetap jari-jarinya gitu. Nah, mungkin kita lihat contoh yang lain lagi gitu ya. Misalnya terkait dengan carilah pernyataan gitu ya. Deret pangkat untuk tan inverse misalnya. Nah, saya mau bentuk deret pangkatnya gitu ya. Nah, saya menggunakan teorema ini gitu ya. Dengan bisa diturunkan atau didiferensiasi. Yang penting saya mau membuat deret pangkatnya dari fungsi ini gitu. Nah, kita tahu ya, waktu belajar integral, kita ingat tan inverse X itu persis dengan apa? 0 sampai X, 1/1 ditambah T kuadrat dt. Ya. Nah, jadi ini udah tahu kita bahwa bentuk tan inverse itu adalah hasil dari integral daripada ini. Nah, sementara kita tahu dari deret geometri gitu ya, 1/1 min X tadi gitu ya. Gimana kalau misalnya diganti si X dengan min T kuadrat? Apa yang terjadi? Gitu ya. Maka ini jadinya 1/1 ditambah T kuadrat. Gitu ya. Nah, kita tahu bentuk yang ini itu apa? Yaitu bentuknya adalah seperti yang tadi, itu kan bahwa 1/1 min X itu kan 1 ditambah X ditambah X kuadrat tambah X pangkat 3 dan seterusnya ya. Berada pada rentang ini kan ya. Nah, sekarang gimana kalau X-nya diganti dengan min T kuadrat? Maka jadinya 1, si X-nya diganti jadi T kuadrat, min T kuadrat, si X-nya diganti jadi min T kuadrat, berarti jadinya T pangkat 4, ya. Maka ini jadinya negatif T pangkat 6, dan seterusnya. Ini berarti sekarang berada pada rentang ini, karena T kalau ini X, gitu ya, berarti ini T. Nah, sekarang kalau begitu, tan inverse X-nya tadi apa? Tan inverse-nya kan 0 sampai X, 1 ditambah 1 T kuadrat dt. Berarti sebenarnya tan inverse itu tinggal kita integralkan aja kan ruas ini, biar persis seperti ini. Berarti jadinya 0 sampai X, 1/1 tambah T kuadrat, maka ini persis dengan 0 sampai X, integral ini kan, 1 dikurang T kuadrat, T pangkat 4, T pangkat 6, dan seterusnya. dt. Ya. Maka kalau begitu, tan inverse-nya adalah kita peroleh integral 1 dengan batas 0 sampai X, berarti jadinya X dikurang X pangkat 3/3 tambah X pangkat 5/5 dikurang X pangkat 7/7, gitu ya. Ditambah seterusnya berada pada min 1 X sampai 1, gitu ya. Nah, jadi kita peroleh tan inverse deret pangkatnya dengan melibatkan diferensiasi ataupun integrasi yang ada. Ya. Nah, berikutnya adalah contoh berikutnya nomor 3. Sekarang kita mau mencarilah jumlah deret untuk bentuk yang seperti ini. Misalnya begini. Nah, kita tahu ini bentuknya kan sebenarnya kalau kita mau lihat ini persis kayak deret 0 sampai tak hingga gitu ya. Ini adalah X dipangkatkan dengan N per N faktorial kan ya. Ya. Nah, ini merupakan deret pangkat yang gimana? Konvergen, udah kita pelajarin ya, di semua titik kan ya? Semua titik. Maka himpunan kekonvergenannya ini adalah merupakan semua bilangan real ya. Semua bilangan real. Dan jari-jari kekonvergenannya kita tahu berarti tak hingga dalam hal ini.
Karena dia semua bilangan real, berarti dia tak hingga. Nah, itu kita udah tahu ini merupakan derek pangkat yang konvergen di semua titik. Gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau saya lakukan diferensiasi, Pak? Nah, waktu saya lakukan diferensiasi, turunan 1 apa? 0. Turunan X, 1. Turunan X kuadrat per 2, berarti jadinya berapa tuh? 2X per 2. Ditambah turunan ini 3X kuadrat per 6, gitu ya. Dan seterusnya. Maka ini jadinya 1 ditambah X, ditambah ini jadinya X kuadrat per 2 faktorial, ditambah X pangkat 3, 3 faktorial, dan seterusnya. Apa yang kamu lihat ini dengan ini? Yang kita lihat adalah S aksennya sama dengan SX, ya, untuk semua X, gitu kan ya. Artinya berarti, kalau kamu mau turunkan pun ini, gitu ya, sekalipun kamu turunkan, tapi turunannya itu dia tetap sama dengan suku yang diberikan di awal gitu. Nah, kalau begitu kita tahu bahwa S0 itu berapa dalam hal ini? S0 itu 1 ya. S0 itu 1. Nah, kalau kamu mau menyelesaikan bentuk ini dengan kamu tahu S ini adalah ini gitu ya, dan S0 adalah 1, maka ini kan bisa dengan persamaan diferensial akan menolongnya ya. Persamaan diferensial gitu ya. Nah, dengan persamaan diferensial, kita mempunyai solusi di sini. Penyelesaiannya tunggal berarti ya, dalam hal ini ya. Kenapa? Yaitu tunggalnya dia punya XX adalah E pangkat X. Gitu ya, E pangkat X. Berarti kalau begitu, kalau kita punya SX E pangkat X, maka apa kesimpulan kita? Berarti deret pangkat dari E pangkat X itu adalah sebenarnya ini kan? Yaitu 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Jadi kesimpulan kita adalah dengan melakukan diferensiasi atau integrasi, kita menolong untuk mencari bentuk dari pangkat dari sebuah fungsi, gitu ya. Kayak tadi ini tan inverse X, ini udah dapat fungsi pangkatnya, yang ini kita juga dapat, gitu ya. Nah, untuk terkait dengan bagaimana caranya supaya dapat E pangkat X di sini, Pak, gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari di bab 6, gitu ya, terkait dengan persamaan diferensial di kalkulus, di matematika 1 mungkin ya. Jadi kamu coba olah lagi, tapi kamu nggak perlu pusing, yang perlu kamu butuhkan sih sebenarnya adalah bentuk deret pangkat dari E pangkat X. Gitu ya, ini bentuknya ya. Bentuknya deret pangkatnya adalah ini. Untuk menentukan dari sini sampai ketemu E pangkat X sebenarnya itu sesuatu yang nggak perlu kamu detailkan, yang penting kamu tahu bentuk E pangkat X itu seperti apa. Gitu. Jadi, kalau begitu, kamu belajar di mana terkait dengan deret pangkat operasi pada aljabar gitu. Apa tuh operasi pada aljabar? Gini, kalau kamu tadi punya misalnya E pangkat X, gitu ya, bentuknya adalah 1 ditambah X ditambah X kuadrat 2 faktorial, X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Misalnya ada soalnya dia bilang gini, dapatkanlah pernyataan deret pangkat untuk misalnya E pangkat min X kuadrat gitu. Nah ini kamu nggak perlu lagi dengan melibatkan misalnya integrasi atau diferensiasi. Kenapa gitu? Karena operasi pada aljabar deret pangkat itu tidak akan merubah apapun. Dia bisa digunakan dan valid. Contohnya adalah misalnya ini gitu ya. Ini kan kita punya E pangkat X yang udah kita peroleh. Gitu ya. Jadi dengan begitu operasi pada aljabar deret pangkat ketika dia misalnya hanya bertanya E pangkat min X kuadrat, kita gunakan aja nih. Berarti X diganti dengan min X kuadrat, maka jadinya E pangkat min X kuadrat bisa ditulis jadinya 1 ditambah si X-nya ganti jadi negatif X kuadrat. Nah, berarti jadinya nah gitu. Nah gitu. Jadi nggak perlu lagi melibatkan ini.
kalau udah kita punya beberapa deret pangkat fungsi yang kita udah tahu gitu, untuk menolong misalnya soal-soal yang dia masih serupa, tinggal diubah aja gitu ya, tinggal diubah aja. Jadi deret pangkatnya kita bisa peroleh gitu ya dengan cara melibatkan hal itu gitu. Jadi kalau misalnya mau disederhanakan, pangkat min x kuadrat bisa ditulis jadinya 1 dikurang x kuadrat tambah x pangkat 4 2 faktorial dikurang x pangkat 4 3 faktorial dan seterusnya. Nah, ini ya. Jadinya pangkat min x kuadrat. Tidak harus dengan seperti ini tadi. Ya, diferensiasi atau dicari persamaan diferensial yang nggak usah gitu ya. Misalnya contoh terakhir nih, ya contoh latihan nih. Misalnya adalah carilah deret pangkat untuk pangkat tan inverse x, misalnya ini. Nah, ini kan agak ribet kalau misalnya kita mulai dari awal, yaitu dengan diferensiasi atau integrasi gitu. Nah, kita bangun aja dari yang kita punya. Kita bangun dari, kita ingat bahwa dipangkatkan dengan X atau dipangkatkan dengan U, gitu ya. Kita punya, itu tadi apa? 1 ditambah U, tambah U kuadrat per 2 faktorial, tambah U pangkat 3 per 3 faktorial, U pangkat 4 per 4 faktorial, gitu. Nah, sekarang kalau begitu, kalau pangkat tan inverse X, artinya apa? Berarti U-nya diganti dengan tan inverse, kan? Berarti ini jadinya 1 ditambah tan inverse X ditambah tan inverse X dipangkatkan dengan 2 per 2 faktorial, tambah tan inverse X gitu ya, dipangkatkan dengan 3 per 3 faktorial, tambah tan inverse X dipangkatkan dengan 4 per 4 faktorial. Nah, gitu kan ya. Nah, dan kita tahu bahwa tan inverse itu tadi bentuknya apa? Tan inverse itu ini kan, X per X pangkat 3, gitu, X pangkat 5, gitu ya kan. Nah, berarti kalau begitu kita ganti nih, si pangkat ini, gitu ya. Maka pangkat tan inverse X itu 1 ditambah tan inverse. Nah, tan inverse-nya apa? Yaitu adalah X dikurang X pangkat 3 per 3 ditambah dan seterusnya, gitu ya. Ditambah, bentuknya ini adalah tan inverse X pangkat 2. Berarti jadinya X dikurang X pangkat 3 per 3 tambah seterusnya pangkat 2 per 2 faktorial. Berikutnya apa? Oh, tan inverse pangkat 3. Berarti jadinya X dikurang X pangkat 3 per 3 dan seterusnya pangkat 3 per 3 faktorial. Gitu ya. Ditambah X dikurang X pangkat 3 per 3 tambah seterusnya pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Nah, kalau ini mau kita sederhanakan, berarti ini 1 tetap, yang punya X yang mana hanya ini sendiri ditambah X saja, gitu ya. Yang punya X pangkat 2 yang mana? X pangkat 2 yang ini kan, X pangkat 2 per 2 faktorial. Berarti ini jadinya X kuadrat per 2. Ditambah, X pangkat 3. Kalau X pangkat 3 yang mana? Yang ini, terus dengan X pangkat 3 per 3 faktorial, yaitu berarti per 6 kan ya. 3 ditambah 6. Ini min X per 3, ini X pangkat 3 per 6. Berarti jadinya negatif X pangkat 3 per 6. Dan nanti kalau misalnya untuk X pangkat 4, 7X pangkat 4 per 24, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi kita punya pangkat tan inverse X, bentuknya adalah ini sekarang. Begitu. Nah, jadi teorema ini menolong sekali terkait dengan cara untuk membuat kederet pangkat sebuah fungsi, dan kalau kita udah punya beberapa hal, maka tinggal gunakan aja hal itu, gitu ya. Nah, itulah operasi pada aljabar, artinya tinggal melakukan substitusi, dan itu masih tetap valid. Dia tetap masih bisa berguna. Oke, cukup sekian untuk operasi pada deret pangkat. Tetap semangat untuk belajarnya, sampai ketemu.